yang saya hormati, Bela Lemol, pemangku kepentingan urusan ritual budaya adat Makilewo Pipo yang Usoga Blolo, Bapak Kepala Desa dan Aparat, Ketua DPD dan anggota, Bapak Ibu, masyarakat sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati. Pembicara terakhir itu biasanya kehabisan kata-kata, ya. Tetapi ini juga menjadi simpul akhir dari beberapa pembicara terdahulu, menjadi tanggung jawab saya selama masih dipercayakan menjadi pemimpin atau camat di Ilapet Timur. Yang paling pertama, saya minta maaf, Bapak Romo, hari Jumat saya tidak sempat ikut misa di sini karena sedang ada urusan masalah tanah yang menjadi tempat untuk pembangunan SD dan SMP untuk Walimatan dengan Lamwolo. Urusan sampai malam, sehingga saya tidak sempat hadir untuk ikut misa di sini. Lalu yang berikut, tadi sepertinya ada penugasan, tugas yang diberikan oleh Lewanin Tanah Aloe Ahmad Thomas kepada saya untuk bagaimana bekerja sama dengan camat di Ilape, lalu menyepakati kesempatan untuk menghadirkan seluruh Lewanin Tanah Aloe. Kita bicara kira-kira Ilape Semelepi, apakah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini secara bebas atau liar siapapun diberi kesempatan naik tanpa ada satu pengawasan yang ketat. Saya berjanji untuk saya akan komunikasikan dengan camat Ilate untuk kami berdua rencanakan supaya tidak dalam waktu tidak lama mungkin sudah bisa ada pertemuan. Tentu bapak mereka pasti diundang. Itu mohon kehadiran pada saat ketika undangan tiba. Lalu yang berikut berkaitan dengan momentum UTA, ini kan rutin tahunan, menjadi kewajiban setiap tahun untuk kita lakukan. Perbandingan tahun ini dengan tahun kemarin, kehadiran tahun ini sungguh luar biasa. Apalagi kita juga kehadiran Bapak Romo untuk kita bisa bersama-sama, dan banyak rumah-rumah yang sudah diperbaiki. Ini suatu tanda bahwa kita semakin sadar, kita pandai mengelola, dan kita mampu untuk mempertahankan budaya kita yang ada. Untuk kepentingan kedepannya, seperti yang disampaikan oleh Amal Lukas, kurang lebih 17 tahun yang lalu tadi sudah digambarkan, ternyata kita tidak bisa hanya sebatas seperti ini. Kalau kita mau supaya kita dikenal di tingkat dunia, apa yang harus kita buat? Ini menjadi tantangan untuk kita yang masih muda, kita yang punya pendidikan lebih. Kira-kira solusinya seperti apa? Tadi sudah sedikit terjawab lewat amayannya. Ternyata konsep catatan-catatan itu sudah ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kepada Bapak Desa sudah bisa berpikir harus ada semacam panitia kecil untuk kita menggali informasi di masing-masing suku sesuai dengan status dan perannya masing-masing, baru kita konsepkan untuk kita lahirkan dalam bentuk buku ataupun media lainnya. Ini kita sepakat hari ini, ya. Hari ini juga kebetulan kita ngobrol secara bersama-sama. Ini saya anggap kita sedang melakukan evaluasi apa yang kita sudah buat kemarin, lalu hari ini kira-kira kurangnya di mana, lebihnya di mana. Sehingga tadi saran tambahan yang disampaikan oleh Bapak Romo, secara administrasi kita 3 desa yang namanya Makilewo Pipo. Kemarin pada saat pengatapan rumah Uplake Gorol sempat kami diskusikan, ada rencana untuk Pak penjabat bupati kita undang ke sini.
tetapi karena kesibukan beliau sehingga beliau tidak berkesempatan. Sebetulnya beliau hadir dan 3 desa ini terlibat secara langsung. Itu saya sudah komunikasikan di Kepala Desa Lamagute, Waimatan dengan Aulesa. Tetapi ini juga menjadi penting. Hari ini kalau kita sepakat, tahun depan semuanya terpusat di sini. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan. Secara pemerintah menjadi tanggung jawab saya untuk menghadirkan 2 kepala desa, bangga dengan masyarakatnya. Sehingga semua ini kita menjadi satu. Kalau kita ego, tidak mungkin. Yang berikut, berkaitan dengan relokasi. Seperti yang kita semua tahu, bahwa Tawatung sudah dibantu oleh Bapak Uskup. Dan secara teknis, Karitas yang urus. Dalam perjalanan ada kendala. Kendala itu barang biasa. Secara pribadi, terlepas dari jabatan saya sebagai camat, saya juga bersama dengan kepala desa dan ketua DPD sudah ada komunikasi yang kami lakukan kepada pemilik lahan yang menyatakan dirinya mereka yang palang jalan. Komunikasi kami bangun dan jawaban mereka, kalau bisa Bapak Desa mereka coba ketemu Pater Deken, karena Bapak Uskup sudah menyerahkan sepenuhnya untuk Pater Deken yang urus. Itu pun mungkin Bapak Kepala Desa sudah lakukan, tetapi jawaban sampai hari ini belum ada satu jawaban pasti, sehingga kita masih tersendat-sendat dan pekerjaan untuk sementara belum bisa dilakukan. Dengan demikian, maka saya sepakat apa yang disarankan oleh Amalukas. Mari kita berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi kita juga jaga. Jangan sampai ada miss antara pemerintah dengan uskup. Ini juga kita harus jaga. Sangat berhati-hati saya mengambil langkah kalau saya belum diperintahkan oleh atasan saya yang namanya bupati. Kampung saya punya kecintaan, saya punya keinginan bahwa segera selesai untuk kita bersama. Tetapi hanya karena ranah yang ini ada di Bapak Uskup, minimal komunikasi di tingkat atas, baru perintah itu turun, saya bisa eksekusi di tingkat bawah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang saya punya. Ya. Jadi pernah kami bilang kaya hasilnya semelepah. Lalu ke depan, ketika kita sudah ada di sana, tentu perlahan-lahan usia seperti saya dan ke atas yang masih bisa mengerti sedikit tentang budaya ini pasti hilang kalau ini kita tidak atur secara baik ke bawah. Apalagi reti lalihena lama-lama ini menjadi kampung lama dan kita kembali hanya sebatas kegiatan ritual seperti ini saja. Sehingga kepada kita semua, kita mulai berpikir. Tadi Frater sudah sampaikan kira-kira apa yang kita buat, apa yang kita tinggalkan, dan apa yang nanti bakalan kita bawa datang untuk Lautana. Ini PR untuk kita semua. Tanggung jawab moral kita bersama-sama. Dalam kesempatan ini juga perlu gue sampaikan tadi soal ego desa. Untuk urusan anak sekolah saja, SMP Sakapa Mahena yang ada di SD Impresa Mahena Waimatan, sekolah penyangganya itu SDK Tawatung, SD Impresa Mahena dengan SDK Abak. Ketika bencana, pemerintah mencari tempat aman, lalu merelokasi Waimatan ada di sana, maka sekolah dengan sendirinya pindah ke sana. Pendaftaran murid baru pasti nama Wolo dan masyarakat lain di luar kita pun yang ada di situ pasti memilih sekolah di situ. Pertanyaannya, untuk kelas 1 naik 2 dan 2 naik 3 yang adalah anak-anak yang asal dari Aulesa, mereka tidak mau memberikan anaknya untuk sekolah di situ. Saya dipanggil, diberi petunjuk, perintah kasar, lisan. Saya coba bangun komunikasi, tetapi hasil akhirnya juga mereka bertahan bahwa mereka memilih
memindahkan anaknya ke Lamatokan. Nah ini kalau kita ngomong dalam konteks batu lewat itu sudah tidak mempan. Ya. Jumlah siswa sekian, titip saja di keluarga-keluarga yang ada di bawah, supaya nasib anak-anak ke depan juga terjawab secara pasti. Karena tidak urusan depodika dan segala macam administrasi. Tetapi seperti itu, karena kita mau perlu kira-kira, karena kita ego tadi itu, Bapak ngomong. Jadi tugas kita masing-masing pasti punya keluarga di Matan, punya keluarga juga di Aulesa. Kita saling cerita merantai. Kita saling mengingatkan bahwa kita ini satu. Apapun jaraknya, kalau kita itu satu, saya minta untuk kita kompak, baru semua ini bisa jalan secara baik. Kalau kita mau jadi pelayan publik yang terbaik. Yang berikut sedang dilakukan pemetaan kecamatan baru. Bapak Romo, saya sudah dipanggil untuk membuat konsep pemekaran kecamatan. Jadi yang ada ini pasti proses penghapusan, penggabungan baru, penetapan baru. Sesuai wilayah dengan desa yang sudah ada di tempat relokasi. Saya minta bantuan kepada kita semua. Ada kenalan, sanak, saudara, famili yang ada di mana saja, teristimewa yang berdomisili di area Waikuka, Murowono, Batu Diri. 3 desa sudah pasti, Lama Butir, Waimatan, Lama Wolo. Jontona sudah ada kejelasan di sekitar Murowono. Masih 5 desa tersisa. Tim saya sudah bentuk di masing-masing desa dengan didampingi oleh staf saya dari kantor camat untuk melakukan upaya pencaharian lahan. Kai Sobat Proho minta belas kasihan supaya ada rekomendasi presiden bahwa kita pindah perlahan tapi kita bisa di tempat aman. Dan sampai hari ini juga kita belum ada kepastian lokasi. Karena jatah pemerintah 1000 sekian rumah tahun ini juga untuk Lembata belum kita bisa realisasi. Jadi ini juga sedang kami lakukan. Tentu kita minta dukungan leluhur, leluhur tanah dan juga Tuhan untuk ikut membantu dan campur tangan dalam urusan ini, biar nasib laut tanah ini juga bisa menjadi jelas tanpa menghilangkan kampung yang ada ya. Dan ini juga akan berdampak ketika nanti direlokasi, pasti banyak tantangan, lebih-lebih di toko-toko orang tua di desa. Contohnya sudah saya hadapi, kepala desa di mana Niko? Ya. Dari sekian kakak, menurut laporan kepala desa, Bela Raya seperti tidak mau menerima untuk mereka ke sana. Dengan demikian maka sebagai pemerintah kita batasi, tidak bisa kita paksakan. Yang bersangkutan tidak perlu didatangkan untuk mendapat rumah di lahan yang di tempat yang baru. Nah sebenarnya kita terima di pantai itu kan begitu. Ini kendala-kendala adat, agama dan pemerintah ini harus jalan-jalan berbarengan berbisa. Tapi kalau kita masing-masing ego, saya pikir 3 tuan, 1 orang menghadap, 3 konsep yang dikasih kepada dia akan bingung dan kita akan tetap seperti begini. Oleh karena itu sekali lagi gue minta supaya agama, adat, pemerintah harus satu kali jalan. Yang berikut, tentu terima kasih Bapak Romo terakhir jauh-jauh dari Brasil sebagai bentuk kecintaan terhadap Luwu tempat kita dilahirkan. Terpanggil untuk datang, kita bisa bersama-sama pada kesempatan ini. Itu terima kasih secara pribadi dan juga atas nama pemerintah kecamatan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih juga kepada pemangku Tambunolo Alebe, Bela Rawa, Sana, Tarameki Tarawana dan yang lainnya. Bahwa karena kita satu hati, sehingga peristiwa ritualnya berjalan lancar sampai dengan saat sekarang dan nanti sebentar akan berakhir juga pasti dalam kondisi yang aman-aman saja. Terima kasih juga Bapak Kepala Desa. Tentu peran pemerintah desa ada untuk memfasilitasi kegiatan ini. Oleh karena itu untuk tahun depan, kalau boleh
jangan Hamin 2 atau 1 baru pemilik rumah ada di sini, minimal 1 minggu sebelumnya, sehingga tidak terkesan titik mereka masih Mekah-Mekah. Coba kita sedikit minimalisir supaya kita alang lebih sadar untuk kira-kira minimal 3 hari sebelum. Demikian juga Hamin H+1 setelah kegiatan. Masih ada hubungan dengan yang disampaikan tadi, itu bekal tali atau apa. Nah, selama nepikan hekulangu, nah hubungi yang bersangkutan membetekan remehana. Kalau boleh saran saya, libatkan juga berulang kuliah lango-lango itu ikut menyaksikan peristiwa itu. Kalau tak mungkin kita lain tidak tahu. Kalau mereka ada kelana atau apalah gitu. Nah, ini juga menjadi bentuk pembelajaran kepada yang muda-muda. Jadi itu beberapa hal yang menjadi simpul apa yang kita diskusikan. Nanti ke depan peristiwa tahun berikutnya. Yang paling pertama yang diharapkan, sekali lagi Bapak Kepala, coba ada tim kecil kita mulai bergerak. Kita rampungkan seluruh, kita konsepkan. Jadi tim itu tidak hanya orang yang ada di sini. Bekerja di Loleba atau di Ilape di seputaran Lembata. Tapi lama-lama tetap orang tua beberapa tetap menjadi narasumber, katakanlah seperti itu. Nanti tim-tim perumus itu kita masing-masing ditugaskan ke masing-masing suku, itu suku menggambarkan nama sukunya, peran dia sebagai apa dan sebagai apa, dan itu kita simpulkan untuk bila perlu kita balihokan di setiap tempat umum bahwa kita setiap bulan Juli dalam tahun ada ritual adat dengan bla bla bla. Ini juga bentuk promosi untuk desa. Jadi ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan menjadi simpul akhir dari pertemuan kita. Mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi itu semua demi kebaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, Tuhan dan leluhur Allah Ta'ala memberkati kita.